ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pencinta ilmu komunikasi Islam. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang qaul yang ketiga, yaitu qaulan maisuran. Kita sudah membahas dua, yaitu qaulan ma'rufan dan qaulan karima. Sekarang kita akan bahas qaul yang ketiga. Dan untuk memahami qaul-qaul sebelumnya, silakan buka episode sebelumnya di YouTube kami. Qaulan maisuran menurut bahasa artinya adalah perkataan yang mudah. Perkataan yang mudah. Maisur adalah isim maf'ul dari kata-kata yusr. Al-yusr yang artinya mudah. Ungkapan ini terdapat dalam surah Al-Isra ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura." Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang maisur. Katakan kepada mereka qaulan maisura, ucapan yang maisur, ucapan yang pantas, yang mudah. Maksudnya adalah apabila kamu tidak dapat melaksanakan perintah Allah. Jadi ayat-ayat sebelumnya kan kita diperintahkan di situ kalau ada kaum kerabat, ada orang yang datang atau ada orang yang minta. Ya, ada orang yang minta, lalu kita nggak bisa untuk memberikan kepada mereka sesuatu kepada mereka. Jadi maksudnya apa? Bila kamu tidak dapat melaksanakan perintah Allah seperti yang tersebut dalam ayat break sebelumnya, ayat 26, ini ayat 28, maka katakanlah kepada mereka perkataan yang baik, agar mereka tidak kecewa lantaran mereka belum mendapat bantuan dari kamu. Pada itu, kamu berusaha untuk mendapatkan rezeki rahmat dari Tuhanmu sehingga kamu dapat memberikan kepada mereka hak-hak mereka. Jadi, kita pelajari dulu makna daripada ayat ini dan kenapa ayat ini keluar seperti ini. Ayat ini ditempatkan setelah perintah berbuat baik terhadap orang tua. Kita sudah belajar Al-Isra untuk kita berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada keluarga dekat, kepada orang miskin, kepada musafir yang memerlukan bantuan, serta setelah larangan untuk bersikap boros. Jadi ini urutan-urutan ayat. Tentunya Al-Quran ketika diturunkan dengan urutan-urutan ayat tersebut pasti mengandung hubungan dan makna yang sangat-sangat indah untuk digali. Jika kita tidak mampu memberikan sesuatu kepada kaum kerabat, maka ucapkan perkataan yang mudah. Imam Mujahid, Ikrimah, dan beberapa ulama tafsir lainnya mengatakan bahwa qaulan maisuran artinya menjanjikan bantuan kepada mereka. Jadi qaulan maisuran menjanjikan bantuan kepada mereka. Dan dalam tafsir At-Tabari dikatakan jika engkau berpaling wahai Muhammad dari mereka yang engkau diperintahkan untuk memberi mereka hak, ya. Jadi kalau kamu punya kasih mereka, tapi kalau berpaling karena nggak punya, lalu karena malu dan karena sayang dengan mereka, dan sambil menunggu datangnya rezeki kepadamu, dan engkau berharap kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala,
maka jangan bikin mereka putus asa untuk mengharap dengan kamu. Dan ucapkanlah kepada mereka qaulan maisuran. Nah, ini contoh kayak begini kita penting sekali untuk menerjemahkan bagaimana kita mengungkapkan qaulan maisuran dalam kehidupan sehari-hari. Seperti perkataanmu, semoga Allah memberikan rezeki kepadaku. Insya Allah aku akan memberikan hak untuk kalian. Ya, ini ungkapan-ungkapan. Mudah-mudahan Allah nanti kasih aku rezeki. Insya Allah aku akan bagi untuk kalian. Nah, ini ungkapan qaulan maisuran ini luar biasa. Jadi ada keluarga, kerabat atau orang lain, ya, ternyata mereka memang berharap dari kita dengan kata-kata itu yang pertama, ya, berusaha untuk menerapkan firman Allah yang melarang kita untuk menghardik, mengatakan kata-kata yang kasar kepada orang-orang yang minta. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta-minta, jangan kamu bentak. Jangan kamu bentak. Yang pertama, untuk menyelamatkan kita dari larangan Allah, ketika ada orang datang, jangan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Dan ini sangat mungkin terjadi. Kadang-kadang orang datang berharap meminta ini kan kepada orang yang secara sosial kadang-kadang memang punya lah lebih dibandingkan yang minta. Sehingga kadang-kadang dapat cobaan dari Allah apa? Rasa sombong, merasa lebih besar, lebih hebat dibandingkan yang minta. Lalu semena-mena mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Nah, itu kadang-kadang keluar. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita jangan menghardik, jangan membentak orang-orang yang datang untuk meminta-minta. Berdasarkan penafsiran dari Mujahid, Ikrimah dan lainnya di atas, kami memahami bahwa qaulan maisuran adalah perkataan yang menyenangkan, memberikan harapan kepada orang dan tidak menutup peluang mereka untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Ini penting, ya. Jangan sampai menutup peluang orang-orang yang datang ke kita lalu tutup peluang sehingga mereka pulang betul-betul dengan bukan sekedar tangan hampa tapi dengan kata yang sakit dan seolah-olah tidak punya harapan sampai mereka putus asa. Ini sangat berbahaya, mematikan orang. Ini bisa mematikan orang. Nah, ini sangat berbahaya. Ungkapan itu bisa berbentuk janji yang wajar dan mungkin direalisasikan. Umpamanya orang datang, kita nggak punya, pada saat itu kita nggak punya, lalu kita bilang, mohon doa ya, mudah-mudahan saya diberikan rezeki sama Allah. Coba bayangkan, luar biasa itu kata-kata. Sama kita nolak juga saat itu, mereka nggak dapat juga dari kita. Tapi ungkapan itu membuat mereka, Masya Allah, jadi tenang. Mereka menjadi tenang. Mohon doa ya, mudah-mudahan saya dapat rezeki. Insya Allah kalau saya punya rezeki, saya akan berikan. Kita akan bagi deh, saya akan kasihkan sebagian untuk kamu. Ini ungkapan-ungkapan yang indah. Karena nggak mungkin secara umum orang datang ke kita itu orang udah kenal sama kita. Jarang sekali orang yang berani datang meminta bantuan, orang yang tiba-tiba datang, tidak. Biasanya orang sudah dekat, merasa bisa berharap kepada kita untuk membantu. Nah, mereka-mereka yang dekat begini kalau langsung di-cut, kemudian tidak dikasih peluang sama sekali, bahasa yang kasar, hubungan tidak baik, kemudian nanti sangat mungkin mereka menjadi putus asa, sangat berbahaya dalam masa depan mereka. Nah, ungkapan seperti ini membuat mereka yang mengharapkan sesuatu dari kita mudah menerima penolakan kita tersebut, dan bahkan mungkin dengan keikhlasan mereka dia mendoakan kita, ya Allah kasih si fulan itu kemudahan rezeki, seperti itu dengan ikhlasnya dia. Dan kalau orang senang dengan kita,
lalu dia doakan kita, pada saat kita tidak tahu dia mendoakan kita, biasanya doa itu terkabul. Masya Allah. Ini luar biasa. Ini pilihan-pilihan kata. Pencinta ilmu komunikasi Islam, ada kasus ya, ada anak ya, seorang mahasiswa datang ke saya nangis. Ya. Kenapa? Saya panggil dia karena kenapa kuliahnya kok agak berantakan. Ternyata dia menangis menceritakan tentang keadaannya. Dia sibuk katanya bekerja, ya. Tapi bukan karena bekerjanya dia menangis, tapi ada ungkapan dari orang tuanya, ya. Ungkapan dari orang tuanya. Uang jatah kuliah kamu udah habis. Kamu nggak punya bakat kuliah. Udah kalau mau bekerja, kalau mau kuliah kerja saja sendiri. Itu yang membuat ternyata hatinya patah. Gitu. Ungkapan kata-kata nggak punya bakat. Kamu sudah aku putuskan kayak begitu. Bantuan untuk kamu. Itu membuat dia down. Ya, membuat dia down. Nah hal-hal seperti ini mudah-mudahan tidak terbiasa di mulut-mulut kita. Tapi kita memilih diksi, pilihan-pilihan kata, diantaranya adalah dengan menggunakan qaulan kariman. Sehingga semua kata yang memudahkan orang, kemudian tidak membuat orang menjadi putus asa, itu insya Allah masuk dalam kategori qaulan maisura, ya, qaulan maisura. Jadi dengan qaulan maisurun ini mudah-mudahan satu, orang merasa dihormati. Yang kedua, kita menggunakan kalimat-kalimat optimis, kata-kata yang optimis. Nah, kalimat optimis ini insya Allah Allah akan subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kita. Mudah-mudahan kalau saya dapat rezeki, Allah mudah-mudahan berikan rezeki kepada kita. Kita minta kepada mereka, minta doa, mudah-mudahan mereka mendoakan kita. Nah, seperti itu sangat menguntungkan kita ya, dengan menggunakan kata-kata. Hanya dengan kata-kata, pilihan-pilihan ini insya Allah akan menguntungkan kita, juga akan memberikan kenyamanan untuk orang lain. Jadi sudah 3 pilihan-pilihan kata dalam kondisi-kondisi tertentu seperti ini. Mudah-mudahan makin banyak pilihan-pilihan kata seperti ini memudahkan kita untuk menggunakan dalam kondisi ini, menggunakan kata apa, menggunakan kata apa dalam kondisi seperti ini. Kita dengan belajar ilmu komunikasi Islam mudah-mudahan bisa menempatkan kata sesuai dengan kondisi yang seharusnya, membuat nyaman, selamat untuk kita, menenteramkan untuk sesama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.